Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana keadaan ternak Anda semua? Apakah sehat? Apakah ada yang panennya masih ditunda? Dikarenakan harga di tempat Anda mungkin belum naik juga, jadi PT memaksa menahan ayam di kandang Anda supaya mati di kandang Anda, mungkin dugaan ya. Karena kenapa PT nggak mungkin jual semurah-murahnya ya, rugi mereka Pak kalau jual semurah-murahnya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Bang, saya ini kandang open nih Bang, ada nggak Bang untuk PT yang mau kira-kira ngisi di kandang saya? Ada yang telepon saya begitu. Saya bilang, kalau di daerah saya masih ada kandang open, jadi berarti masih ada PT yang mau ngisi. Tapi nggak mungkin PT saya itu melakukan ekspansi ke daerah Anda hanya untuk mengisi kandang-kandang open house di tempat Anda. Ya, karena setahu saya, kandang-kandang open house ini oleh PT-PT ini mulai nggak mau diisi Pak, diberangus lah ya. Jadi wajib kandang close house. Di Jawa sudah hampir merata ya. Jadi kandang open itu sudah nggak diisi. Jadi fix kandang open yang nggak bisa dimodifikasi, mungkin jadi semi close house atau close house. Pasti jadi kandang kambing atau jadi kandang mandiri ya. Kalau pemiliknya mungkin ada ternak, kalau nggak ada mungkin Anda bisa buat kos-kosan ya, bercanda Pak. Jadi intinya Pak, kandang open house itu sudah nggak dipakai lagi untuk di daerah Jawa ya. Kalau di daerah Sumatera masih dipakai 1-2 PT, tergantung lah kalau kebijakan PT masing-masing. Terus ada lagi yang nanya nih Bang, berhubung nih Bang, kandang saya nggak ada yang mau ngisi lagi Bang, apa sih Bang pengganti ternak ini supaya kita ini bisa bertahan hidup? Jadi dia mau cari celah baru, entah dia mau beternak ayam petelur, bebek, kambing, sapi atau sebagainya. Saya nggak bisa sarankan Pak ya. Anda jangan anggap saya ini manusia segala tahu ya. Manusia segala tahu jangan Anda anggap, karena saya ini juga pusing juga sebenarnya mikirin kalau misalnya kandang nggak mau diisi lagi ya. Tapi berhubung saya sakit, saya nggak musingkan itu, saya mentingkan kesehatan dulu sekarang. Tapi tetap kalau kandang open house nggak diisi lagi di tempat saya agak pusing juga mikirnya. Jadi apa yang akan Anda ternak selain ayam broiler itu nggak bisa Pak. Anda minta saran ke saya, atau Anda minta saran misalnya ke peternak yang hebat. Tapi peternak yang hebat itu di Jakarta misalnya, sedangkan Anda tinggal di Medan. Susah. Kalau dia usulkan, oh Bang, ternak puyuh saja. Percuma kalau di tempat Anda peminat telur puyuh misalnya nggak mau, di sana minatnya telur ayam ras, telur ayam puyuh terlalu kecil, nggak kenyang makannya misalnya. Jadi yang menentukan ternak ke depan itu Anda sendiri dengan cara survei ke pasar. Contoh, Anda survei nih ke pasar di tempat daerah Anda berada. Anda lihat dulu, oh yang ini misalnya ternak ayam kampung ini kayaknya lumayan. Nah, ini saya bisa ternak ayam kampung. Ngobrol sama pedagang, berapa dia ngambil. Jangan langsung percaya omongan pedagang Pak. Pedagang pasti nyebutin harga terendah, berapa dia ngambil. Nggak mungkin dia kasih Anda harga tertinggi. Jadi kalau pedagang misalnya, berapa Pak sekilonya ngambil? Ini misal, saya pernah ini pengalaman. Saya maunya ngambilnya 18.000, naikkan 2.000 itu Pak. Itu pasti 20.000 broker kebanyakan ngantar ke pasar. Ya. Nanti Anda akan terbiasa sendiri sering-sering main ke pasar. Dilihat ternaknya kayaknya yang sedikit di sini tapi selalu dicari orang bebek misalnya. Walaupun yang jual bebek sedikit, tapi Anda ketika bertanya sama pedagang itu, misalnya pedagang itu ngeluh, waduh, ini bebek peminatnya banyak, yang ternaknya sedikit. Nah, itu peluang emas bagi Anda. Itu peluang emas bagi Anda untuk ternak bebek. Jadi jangan mentang-mentang di daerah Anda itu banyak peternak ayam potong ya, udah harga ayam potong jatuh, susah pula jualnya, Anda ikut-ikutan ternak ayam potong.
Nah, ini yang seperti ini ikut-ikutan ini susah. Nanti kalau rugi biasanya nyalahin orang yang dia ikutin gitu loh. Jadi beternaklah berdasarkan survei Anda, Pak. Ya, jangan berdasarkan saran dari orang, nasihat dari orang. Bang, kok nggak boleh bang terima saran dari orang, nasihat dari orang? Iya, karena orang itu nggak tahu bagaimana keadaan di daerah Anda. Kecuali dia tetangga Anda dan dia juga peternak, boleh Anda ikutin. Ini yang pernah menanya ke saya, dia daerah Jawa, saya daerah Sumatera Selatan. Ya nggak masuk Pak, jadi saya jawab aja. Pak, yang hal-hal kayak gitu nggak bisa ditanyakan. Karena yang tahu kondisi daerah itu cuma Anda sendiri. Salah kaprah kalau Anda tanya ke saya. Iya kan? Kalau saya jawab misalnya, saya seperti yang saya bilang tadi, ternak ayam puyuh di situ nggak laku, Anda yang rugi sendiri. Ya, semua orang bisa beternak Pak, tapi semua orang nggak bisa yang namanya bermain di pasar. Ini hal yang susah. Ya, hal yang susah. Carilah komoditas yang dibutuhkan oleh orang banyak, yang masih sedikit orang mengusahakannya. Tadi sudah saya contohkan, misalnya ada pedagang yang mengeluh dekat Anda ketika Anda sudah ngobrol-ngobrol di pasar. Anda lihat dia bebeknya tinggal 1, terus Anda tanya, Pak, kok kayaknya sedikit yang jualan bebek di sini? Iya, jawab dia misalnya kan. Di sini jualan bebek itu susah dapat stok, tapi cepat habis. Nah, itu bisa Anda jalani. Ternak lele gimana bang? Bukan berdasarkan jenis apa yang ingin Anda ternak. Camkan itu. Apa yang pasar minta. Bahkan kalau pasar minta jangkrik, Anda ternak jangkrik saja Pak. Nggak usah ternak ayam. Intinya yang diminta pasar dan laris di pasaran, dan baru sedikit orang yang menjalaninya. Pegang kata-kata itu. Sekian dulu dari saya, dari channel Si Kumbang Jaya Farm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Mudah-mudahan peternak Indonesia jaya ya. Pokoknya jaya lah. Sekian dulu. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Tetap promosi obat lalat Pak. Walaupun kandang ayam broiler akan tergerus oleh zaman, karena obat lalat saya khusus untuk kandang open house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.